Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan menindaklanjuti pertanyaan dari salah satu subscriber. Jadi beliau menanyakan bagaimana cara kita bisa live streaming di Facebook. Nah, hal ini menjadi tantangan saya juga untuk bisa sekaligus mencoba ya. Dan beliau juga ingin agar bisa sedetail mungkin, termasuk cara pemasangan audio video ya, kemudian terkait dengan sound card juga seperti apa pemasangan kabel-kabelnya. Baik, pada kesempatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah, saya akan menyampaikan bagaimana memanfaatkan soundcard Soundbass V12 yang pernah saya bahas agar ini bisa dioptimalkan dan digunakan untuk live streaming. Nah, untuk cara pemasangannya teman-teman, mungkin ini agak berbeda dengan video-video tutorial yang lain ya. Mohon maaf karena ini saya akan mengoptimalkan USB-nya, USB sound dari Soundbass V12. Nah, kenapa saya pilih pakai soundcard Soundbass V12 USB-nya? Karena ketika saya coba, ini kualitas suara dari USB-nya cukup bagus teman-teman. Jadi sangat bersih. Jadi ini akan saya coba ketika kita live streaming. Nah, ini teman-teman contohnya ya. Jadi cukup menyambungkan USB ke HP Android ya. Nah, cuman memang untuk USB ini HP Androidnya harus support OTG. Nah, OTG itu seperti apa teman-teman? Jadi perlu kabel lagi teman-teman. Kabel atau converter ya, kayak begini. Ya, kayak begini. Nah, ini disambungkan ke HP Android ya. Nah, ini langsung dicolok ke USB type apa ini namanya, USB soundcard ya. Pokoknya soundcard untuk ngecas ini data kabelnya, ini kabel datanya bisa langsung terhubung ke HP Android. Nah, harapan saya ini bisa lebih bersih atau kualitasnya akan lebih baik daripada kita langsung menggunakan kabel live ya. Ini ada kabel live, mana kabel live? Nah, live. Nah, ini. Nah, kebanyakan soundcard pada umumnya itu pakai kabel live langsung masuk ke kabel audionya HP. Nah, tapi untuk HP-HP yang agak bagus itu teman-teman, yang sudah support OTG, sebaiknya kita menggunakan fasilitas OTG. Bukan orang tanpa gejala ya teman-temannya, tapi itu convert data dari USB khususnya untuk versi-versi yang agak baru ya. Untuk HP-HP yang agak baru kita maksimalkan pakai ini. Tapi kalau untuk HP yang lama mungkin cukup menggunakan live ya. Nah, untuk bisa tahu apakah HP kita itu support OTG atau tidak, saran saya nanti teman-teman bisa download aplikasi dari Play Store ya. Itu namanya OTG Checker atau Checker OTG. Itu teman-teman silahkan coba di-download, nanti bisa ketemu keterangan bahwa HP kita support OTG. Nah, kalau seperti itu kita bisa langsung mengoptimalkan OTG-nya. Nah, untuk pemasangan ini tadi saya sampaikan cukup mudah ya. Ini USB langsung ke HP lewat konverter OTG. Kemudian ini adalah kabel mic yang saya gunakan saat ini. Ini kondenser 800, BM800. Baik, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk awal ya. Nanti kita masuk ke cara penginstalan. Nah, ini terus terang teman-teman, ini saya pakai aplikasi baru ya. Ini baru diupdate ini teman-teman, ternyata bagus sekali. Saran saya teman-teman nanti pertama untuk live streaming ke
Facebook ataupun YouTube ataupun media-media sosial yang mensupport live streaming, sebaiknya bisa dicoba aplikasi Prism Live Studio. Jadi bacanya agak susah nih, Prism Live Studio. Nah, itu sangat bagus nih teman-teman. Ini contohnya yang saya pakai adalah aplikasi Prism Live Studio. Jadi dia bisa merekam video, bisa juga untuk streaming. Nah, kemudian backgroundnya ini bisa kita atur-atur teman-teman. Jadi ini pakai HP teman-teman. Jadi tanpa harus pakai PC, ternyata di HP pun bisa optimal sekali nih teman-teman. Jadi cukup canggih juga aplikasi ini, dan itu free. Nah, silahkan nanti teman-teman mencoba. Nanti saya akan tunjukkan setelah ini bagaimana caranya menginstal aplikasi Prism ya, Prism Studio, Prism Live Studio. Waduh, lupa saya, namanya susah banget. Prism Live Studio teman-teman. Jadi ini setelah diupdate, waduh, ini bagus banget nih, gambarnya juga cahaya dari kameranya akan semakin bagus. Nah, untuk sementara seperti itu teman-teman. Saya lanjutkan bagaimana cara penginstalan aplikasi Prism Live Studio. Kemudian nanti bagaimana caranya kita langsung bisa live streaming ke Facebook. Saksikan terus video ini teman-teman. Jangan lupa subscribe dan terus dukung channel ini agar saya semangat untuk menyampaikan hal-hal yang terbaru dan bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, melanjutkan pembukaan tadi, maka langkah selanjutnya kita akan menginstal aplikasi, terutama untuk OTG Checker ya. Mungkin teman-teman perlu tahu juga OTG Checker ya. OTG Checker untuk mengetahui apakah ini support dengan OTG. Kita cek dulu OTG Checker ya. Nah, ini kebetulan saya sudah install, maka kita tinggal buka. Nah, kalau memang HP Android kita support, maka yang keluar informasinya adalah Android compatible USB OTG. Nah, jadi ini teman-teman caranya untuk mengetahui ya. Nanti silahkan dicoba oleh teman-teman semua. Nah, kemudian untuk selanjutnya aplikasi yang kita butuhkan adalah aplikasi Prism Live Studio. Nah, jadi kita tinggal ketik saja Prism Live Studio. Nah, ini teman-teman. Jadi silahkan nanti teman-teman tinggal lihat ya simbolnya segitiga. Nanti tinggal dibuka aplikasinya setelah selesai diinstal. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi Prism Live Studio. Nah, ini kebetulan saya pakai layar hijau ya. Ini fungsinya untuk merubah background kita agar kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, sampai di sini teman-teman perlu mengatur ya, di sini tombol paling kiri ya, ke kiri atas. Nah, itu akan muncul menu ya. Jadi teman-teman bisa mengatur di sini. Ini kebetulan karena ini sudah update yang terbaru, maka ada fasilitas chroma key. Nah, untuk yang lain-lain flip kamera ini silahkan teman-teman aktifkan. Karena saya pakai kamera depan, ini mungkin bisa sesuai kebutuhan. Kemudian simpan video setelah merekam, ini juga sesuai kebutuhan. Silahkan teman-teman boleh diaktifkan atau di-off-kan. Nah, untuk chroma key di sini ini adalah fasilitas baru ya teman-teman. Ini kalau kita aktifkan, nah ini latar belakangnya bisa teman-teman ganti ya. Jadi dari sisi warna bisa diatur seperti ini. Nah teman-teman tinggal cari settingan yang paling pas ya, agar tidak terlalu kelihatan
apa namanya, batas-batasnya ya, batas-batas background kita. Ini sesuai kebutuhan saja teman-teman, diatur ya. Nah, ini juga kemiripan, ini juga bisa diatur ya. Ini sesuai dengan kebutuhan saja. Di sini saya setel 26, jadi tergantung kamera dan pencahayaan. Sensitivitas juga demikian, ini bisa diatur. Ini saya atur di nomor 7 ya. Nanti kamera teman-teman silahkan disesuaikan. Nomor 6 juga bisa, mungkin lebih pas nomor 6 ya. Oke. Nah, ini untuk latar belakang teman-teman bisa ganti-ganti. Maaf tadi. Nah, ini bisa ganti-ganti teman-teman di bawah itu ya. Tinggal diatur. Kalau sudah dipilih maka pencet selesai. Nah, jadi nanti teman-teman sekalian bisa merubah latar seperti ini ya. Ini ilmu baru nih teman-teman. Silahkan nanti dicoba sendiri. Nah, kemudian setelah seperti ini teman-teman boleh menambahkan keterangan-keterangan ya di layar ini agar bisa live kelihatan bagus ya, sesuai dengan info yang akan kita sampaikan kepada pemirsa. Maka ini cukup digeser teman-teman, cukup digeser ke kanan, dari kanan ke kiri maksud saya. Nah, ini kebetulan saya sudah tambah media, musik, teks, web, layar perekaman ya. Jadi teman-teman silahkan mencoba. Kemudian nanti kalau sudah tersedia di bawahnya di My Studio ini teman-teman tinggal klik saja, diklik saja gini. Nah, nanti muncul itu label. Nah, ini bisa kita geser-geser sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini misalkan ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita mau nambah lagi misalkan logo ya, logo YouTube ya. Di situ saya sudah tambahkan juga. Jadi ini bisa apa namanya, mempermanis kita ketika kita nanti live streaming. Nah, kemudian ini bisa juga ditambah musik. Nah, ini musiknya saya sudah pilih. Nanti teman-teman tinggal pencet musik saja, tinggal dipilih ya. Ini musik misalkan. Nah, ini banyak sekali teman-teman. Silahkan aja dipilih. Ada action dan lain-lain ya. Nanti tinggal ditambahkan. Nah, ini kita coba misalkan lagunya dari So Sentimental misalkan. Nah, di sini sudah langsung ini ya. Teman-teman bisa langsung kita play. Di sini ini agak susah nih saya pakai HP. Coba ya. Ini oke, soundnya sudah sesuai. Ini kita tinggal play. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, karena saya tidak pakai headset, saya tidak dengar. Nah, teman-teman mungkin bisa mendengar langsung ya di video ini. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal live. Nah, live itu seperti apa? Nah, ini kita akan coba ya, karena ini sudah cukup informasi yang kita perlukan. Maka nanti teman-teman silahkan hasil live yang saya contohkan ini akan muncul di Facebook ya, Facebook Rajanya Karaoke. Nanti dari deskripsi saya akan masukkan linknya. Nanti teman-teman akan bisa melihat hasil dari live streaming. Nah, ini kita coba teman-teman. Karena ini video saya off-kan dulu. Nah, ini sudah mulai
on air nih live streamingnya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang join ya atau masuk ke Facebook Rajanya Karaoke atau Rajanya Shop itu bisa melihat hasil rekaman ini. Nah ini secara live ya. Nanti setelah selesai pun akan terekam dan itu menjadi contoh kita. Nah di sini saya bisa atur-atur teman-teman. Misalkan saya masukkan ini. Nah itu ada logo Tembakau Pulse di bawah ya. Nah, ini sambil streaming silahkan. Nah kalau teman-teman yang hobi menyanyi, ini bisa juga kita masukkan video ya. Nah ini video ini saya ambil dari media. Media itu nanti teman-teman hasil downloadan lagunya bisa diambil, di download dulu, kemudian ditampilkan nanti di layar. Kemudian dari dari web juga sebenarnya bisa. Tapi ini saya contohkan dulu yang gampang-gampang dulu teman-teman. Nanti silahkan berinovasi ya teman-teman ya. Kemudian ini ada fasilitas screencast itu dari layar, misalkan teman-teman mau main game gitu. Nah ini kebanyakan untuk game-gamer ini screencast ya, dari HP lain gitu bisa tampil di layar. Nah ini sekarang kita coba masukkan lagu ya, lagu. Oke, berarti chroma key-nya nggak bisa dipakai kalau kita menyanyikan musik, menjalankan musik teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita coba ya. Nah ini kita sambil karaoke nih teman-teman. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, mudah-mudahan tidak copyright. Nah ini kita bisa ikutin nih, saya pencet tombol K teman-teman bisa lihat ya. Saya pencet tombol K. Oke, lanjut lagi. And all my life I will be there for you. Only you. Waduh, suara gemanya kuat banget. Wish you were mine. Kita pencet lagi, agak turun. Wish you belong to me. Here and all the time. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Jadi untuk subscriber saya yang kemarin menanyakan, saya lupa nama bapaknya tuh. Nanti saya mohon maaf nih Pak ya. Saya lupa nama itunya bapak tuh, nama ID-nya. Nanti saya masukkan ke deskripsi. Mudah-mudahan nanti bisa kita dengarkan bersama ya. Nah ini sambil kita menyanyi segala macam, ini background ininya juga bisa ya. Say only mine, my love. Kita hapus, kita ganti misalkan musik tadi So Sentimental. Nah ini musik latar ya, teman-teman bisa sambil ngobrol ya. Nah ini saya sambil podcast bisa ya. Bisa dipencet-pencet nih teman-teman, jadi nanti tergantung kebutuhan. Tadi yang pertama ini. First I thought nothing of it all. It seemed macam-macam ya teman-teman. Just a passing phase. Then one day I heard the angels call your name. They did sing to me. Now I feel
so thankfully. Nah itu dia. Jadi banyak fungsinya teman-teman ya. Nah baik, mudah-mudahan video contoh ini bisa bermanfaat teman-teman, terutama untuk pertanyaan dari subscriber saya. Mudah-mudahan bisa langsung diimplementasikan Pak. Semoga bermanfaat. Demikian teman-teman, sekian dari video saya. Mudah-mudahan ini bisa menghibur dan bisa menambah pengetahuan kita. Saya sangat senang kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Mudah-mudahan bisa langsung saya jawab dan saya videokan untuk saya sampaikan untuk kita semua. Demikian teman-teman, terus dukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua. Merdeka! They did sing to me, and now I feel so thankfully that you have been so good to me.